Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh kita sangat bersuka cita kita dapat hadir kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita merenungkan sejenak. Kita ambil satu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin selalu memuji, kami ingin selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur bagi-Mu.
bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap jemaat yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus bekerja di antara kami. Roh-Mu terus menyala-nyala di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami akan bersama-sama beribadah pada pagi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal perenang hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat berdiri saudara. Sungguh kita sangat bersuka cita. Kita datang di baitnya dengan hati bersuka, dengan hati bersyukur. Mari kita nyatakan di dalam setiap kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur. Sungguh besar kasih-Nya. Datanglah ke baitnya. Sungguh kita sangat bersuka cita karena Dia telah memberikan setiap berkat bagi kita, bagi anak cucu kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita, karena Dia terus menyertai kita di dalam setiap hidup kita, dalam setiap keluarga kita. Kita nyatakan ucapan syukur ini kepada Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita.
Saya mau bantu mengungkapkan ucapan syukur. Biar saya tanya, berucap syukur kepada Tuhan. Ini besar kasih. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah cucu kita di mana-mana. Tuhan berbuat misi dan menjadikan kaya. Yang berdagang dan meninggikan juga. Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berbuat misi dan menjadikan kaya. Yang berdagang dan meninggikan juga. Orang yang percaya anak cucunya masih setia meminta-minta. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah cucu kita di mana-mana. Tuhan berbuat misi dan menjadikan kaya. Yang berdagang dan meninggikan juga. Karena sungguh besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia terus memberkati kita dalam setiap hidup kita. Karena kita percaya bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, kita percaya adanya mujizat. Mujizat itu selalu hadir di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap orang yang berharap kepada, di dalam setiap orang yang percaya, di dalam setiap orang yang terus berdoa kepada-Nya. Karena kuasa Tuhan sungguh tak terbatas di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyatakan dalam satu pujian bahwa Tuhan kuasa-Nya tak terbatas di dalam hidup kita. Tak terbatas.
dan mujizat-Mu masih tersedia begitu berlimpah bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Bapa surga, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik pada pagi hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang siap sedia menerima pesan-pesan khusus daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan bila pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk membangun ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak semula dalam peristiwa penciptaan alam semesta raya dan dengan segala isinya, Tuhan sudah merancangkan segala yang terbaik bagi umatnya. Dan ketika kita sudah berada dalam panggilannya, setelah kita berada dalam penebusannya, Tuhan terus masih memberikan rancangannya yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara, karena itu kita perlu senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala rancangannya yang terbaik untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama berada dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan tetap merancangkan yang terbaik untuk Anda pada masa-masa yang tidak menyenangkan. Kita berada dalam masa pandemi, kita rasa segala sesuatu menjadi serba terbatas. Kalau dulu kita boleh seenaknya bersalaman kepada saudara-saudara seiman ataupun sesama warga masyarakat, di masa pandemi kita hanya boleh peluk salam jarak jauh, begitu ya, kasih hormat jarak jauh, hanya begitu ya. Ketika kita dalam kondisi yang paling tidak kita harapkan sekalipun, Tuhan masih punya rencana terbaik untuk Anda dan saya. Dulu saya bisa lari, dulu saya bisa lompat, dulu saya bisa bergerak dengan bebas, lalu hampir 4 tahun ini saya jalannya menjadi terbatas, gerakan fisiknya pun juga terbatas, jalan pikiran juga menjadi terbatas. Saya tetap memandang kepada Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Engkau masih punya rencana yang terbaik untukku dan keluarga. Dan aku mau berada tetap di jalan-Mu ya Tuhan, dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Silakan Tuhan beracara dalam hidupku,
yang serba terbatas ini, dan aku mau melangkah step by step, langkah demi langkah bersamamu. Kiranya itu bagi saudara semua yang masih sehat walafiat, gunakanlah waktumu untuk mendekat kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, terbuka hati dan pikiran selalu kepada Tuhan. Silakan Tuhan untuk tunjukkan kepadaku jalanmu, supaya aku melangkah dengan benar di jalanmu dalam pertolongan Roh yang Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang Tuhan merancangkan segala yang terbaik dan bermanfaat bagi manusia. Tuhan merancangkan segala yang terbaik dan bermanfaat bagi manusia. Mari bersama membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 31. Mari bersama kita bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama membacanya. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 31. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, berkata cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah, tibalah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala binatang di bumi yang bernyawa, memberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Silakan duduk. Ya, Tuhan merancangkan segala yang terbaik dan bermanfaat bagi manusia. Saudara, dalam setiap perancangan dan setiap proses penciptaan alam semesta raya ini, Tuhan selalu menetapkan suatu rancangan yang tidak biasa, rancangan yang terbaik, rancangan yang bermanfaat untuk saling topang satu dengan yang lainnya. Setiap rancangan itu dibuat oleh Tuhan secara lengkap, secara topang menopang satu sama lain untuk meraih kemanfaatan yang terbaik. Oleh karenanya kita sebagai umat Tuhan harus memahami jalan pikirnya, harus memahami
pola perancangan Tuhan atas alam semesta ini, kita harus terima, kita harus memahami, dan kita harus yakin bahwa dalam hidupmu dan hidupku, Tuhan itu sudah merancangkan yang terbaik, yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam proses penciptaan alam semesta ini Tuhan sudah merancangkan dengan yang terbaik, maka kita sebagai umat Yesusnya dalam setiap gerak langkah hidup kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin, kita harus tetap meletakkan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepadanya, supaya dengan nyaman, dengan lega, Tuhan akan berkarya leluasa dalam hidupmu dan hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Betapa mulia hidup manusia itu. Tuhan merancangkan dan menciptakan kita menurut gambarnya. Tidak ada gambar buruk tentang kita. Tidak ada gambar buruk tentang kita. Tapi gambar Allah untuk kita adalah mulia. Rancangan Tuhan untuk kita adalah mulia. Tidak ada gambar buruk yang Tuhan buat untuk saudara dan saya. Tetapi Dia merancangkan dalam satu gambaran yang mulia, gambar Allah sendiri untukmu dan untukku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan diciptakan dengan perencanaan yang cermat, dengan tujuan yang mulia. Bahkan Tuhan bermaksud untuk membuat kita umat manusia ini berkembang, berkuasa atas segala yang ada di bumi, di laut, ataupun di udara. Tuhan memberikan mandat yang begitu mulia, mandat yang begitu besar. Berkuasalah atas segala yang ada di laut, di darat, di udara. Tuhan mau kita menjadi umatnya yang berkuasa atas segala ciptaannya yang ada di laut, di darat, maupun di udara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita juga harus memiliki pandangan yang benar tentang hidup Anda, tentang hidup anak-anak Anda, tentang hidup anak cucu kita. Kita harus berpikir seperti Tuhan memikirkan tentang kita. Kita harus membuka pikiran kita, hati kita, untuk memandang jauh ke depan tentang hidupmu, hidupku, anak cucumu, anak cucuku.
kita semua harus memiliki pikiran perencanaan yang mulia tentang anak cucu kita. Seperti Tuhan memandang dirimu dan merancangkan segala yang terbaik untuk anak cucumu. Bahwasanya Tuhan ingin Anda semua umatnya bertumbuh kembang maksimal menjadi seorang yang berkeahlian khusus baik di darat, di laut, maupun di bumi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karenanya mari bersama-sama semakin mendekat kepadanya. Mari semakin bergaul erat kepada Tuhan. Mari bersikap karib dengannya, mendekat kepadanya, melaraskan diri kita selaras dengan kehendaknya. Jadilah pribadi yang karib dengannya, dan nikmatilah hidupmu, anak cucumu, masa depan mereka berada dalam jalan Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Kenalilah hidup anak cucumu dan bawalah mereka dekat dengan Tuhan, supaya apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu, kehidupan anak cucumu, itu berjalan dengan baik. Ya, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menetapkan juga bahwa makanan manusia itu adalah tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Dan hal tersebut terbukti ketika Daniel dan rekan-rekannya dimasukkan dalam program pendidikan dan pelatihan oleh raja, dan mereka harus makan makanan yang ditetapkan oleh raja. Tetapi Daniel dalam doa-doanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan dalam hatinya satu niat yang besar. Saya tidak akan makan makanan yang ditetapkan oleh raja, tapi saya hanya akan makan sayur dan buah saja. Dan hal tersebut disampaikan oleh Daniel kepada orang yang ditunjuk menjadi pemimpin dalam program tersebut, dan ditolak sementara. Ya, wah, saya nggak berani memberikan makanan, minum makanan yang kau inginkan. Raja sudah memerintahkan untuk kalian makan dengan menu yang sudah ditetapkan oleh raja. Ujilah kami 10 hari saja, dan selanjutnya kalau memang terbukti kami salah dalam pilihan menu kami, bolehlah berlanjut memenuhi menu raja. Tetapi ujilah kami 10 hari untuk makan hanya sayur mayur saja dan buah-buahan. Dan mereka akhirnya diluluskan untuk makan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, makan sayuran, makan buah-buahan, ataupun makanan dari biji-bijian. Dan ternyata mereka tampak lebih segar, lebih sehat, dan dapat mengikuti program pendidikan pelatihan dengan baik. Akhirnya mereka berlanjut makan seperti yang Tuhan mau. Mereka hanya makan sayur mayur, buah-buahan, dan biji-bijian.
Dan saudaraku, dalam 3 tahun masa pendidikan itu, mereka berhasil lolos dengan penilaian yang sangat bagus. Mereka didapati oleh raja bahwa mereka 10 kali lebih pandai, 10 kali lebih cerdas, 10 kali lebih terampil dalam latihan itu. Dan orang-orang lain yang mengikuti pendidikan itu kalah jauh sama Daniel dan teman-temannya, karena mereka patuh kepada Tuhan, karena mereka patuh kepada rancangan Tuhan, mereka patuh kepada perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mari bersama tetap percaya bahwa di masa yang sulit kita harus tetap memandang kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan dengan yakin, dengan penuh harap, dengan ketaatan. Mari bangun seluruh kisi-kisi hidupmu sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan dalam Alkitab, yang saudara dapat baca, dapat nikmati setiap hari, dan Anda akan dibuat oleh Tuhan menjadi manusia Indonesia yang sehat, manusia Indonesia yang sehat, yang cerdas, yang kuat, yang berkepribadian luhur, yang memiliki keahlian cemerlang seperti Daniel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah pada hari-hari ke depan Anda semua ingat bahwa Tuhan punya rencana yang terindah bagimu, bagi anak cucumu, untuk masa depan yang cemerlang. Persiapkanlah anak cucumu dalam genggaman tangan Tuhan. Persiapkanlah anak cucumu menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, dengan kesehatan yang baik, diberkati Tuhan dengan kecerdasan, diberkati Tuhan dengan keahlian, keterampilan, diberkati Tuhan dengan hati yang cinta keluarganya, diberkati dengan hati yang cinta Tuhan, diberkati dengan hati yang cinta gereja Tuhan, diberkati dengan hati yang cinta kepada nusa dan bangsa. Saudaraku, saya selalu punya mimpi besar untuk anak cucu, dan saya bawa dalam doa, Tuhan, genggam anak cucuku, penuhilah hidup mereka dengan rancangan-Mu, bimbinglah pada Roh-Mu yang kudus untuk mereka bertumbuh kembang menjadi generasi bintang Indonesia, menjadi alat di tangan Tuhan memberkati nusa dan bangsa. Biarlah kita semua
Anda sekalian yang sudah sepuh, yang sudah punya cucu, buyut, jangan pernah lupa doakan mereka setiap hari, setiap malam, bawa mereka dalam doa, karena Tuhan punya rencana mulia untuk mereka, ya. Dan doamu akan menjadi doa yang harum di hadapan Tuhan, doa-doa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Saudaraku, biarlah kita tetap percaya Tuhan punya rancangan terbaik bagimu, bagi anakmu, bagi cucu-cicitmu. Saudara, mari kita baca ayat penutupnya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita semua telah dipanggil Tuhan masuk dalam rencananya. Mari kita lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan, bergaul karib dengannya hari lepas hari dalam pertolongan Roh Kudus. Dimanapun kau berada, bergaullah karib dengan Tuhan, sapalah Dia dalam sapaan yang penuh hormat dan kasih kepadanya. Maka Tuhan akan mendatangkan banyak kebaikan bagimu, bagi anak cucumu, bagi masa depan keluargamu, anak cucumu menjadi generasi bintang Indonesia yang memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surga, kami berterima kasih atas segala rancangan yang terbaik untuk diri kami, untuk anak cucu kami. Karenanya pada pagi hari ini kami membawa anak cucu kami kepadamu. Tuhan, bentuk mereka dalam rancangan-Mu. Biarlah gambar rancangan-Mu terbentuk dalam diri kami, dalam diri anak cucu kami, sehingga mereka bertumbuh kembang menjadi generasi bintang Indonesia yang penuh dengan kuasa Allah. Hidup mereka dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja Tuhan, menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Bapa, kami percaya rancangan yang terindah, rancangan yang terbaik dari Tuhan akan digenapkan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan,
Biarlah nama Tuhan dimasyhurkan. Biarlah nama Tuhan diagungkan. Karena umat-Mu yang percaya meletakkan diri di mezbah-Mu selalu. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menyuarakan kabar baik ini dalam hati sanubari kami, dan kami bergerak maju bersama dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudari Luisiana Indrawati, Ibu Sunarmi, Saudari Claudia Firmaning Yekti. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan Ibadah Raya Minggu WL Bapak Paulus, singer Ibu Susi Handayani. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Kita akan bersama-sama menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Haleluya. Bapa surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan rencana-Mu yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan sekalian yang pada minggu lalu telah berkorban untuk mendukung, memberikan perhatian dan kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Joko yang berada di perbatasan Mojokerto, Gresik, yang rumahnya telah terbakar habis dan jemaat telah berkorban meringankan beban mereka. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah menyatakan kurbannya kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan memberkati cita-cita mulia mereka semua. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk persiapan ibadah kenaikan Isa Masih.
kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis mendatang ini, jam 7 pagi tempat ini. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk pelayanan ibadah memperingati kenaikan Isa Masih. Juga berdoa untuk ibadah syukur ulang tahun Sinode Gereja Bethel Tabernakel di usia yang ke-65 yang kami akan syukuri bersama-sama seluruh gereja lokal Bethel Tabernakel yang akan dilaksanakan besok hari Minggu jam 7 pagi secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi, para menteri TNI dan Polri, para medis, semua yang berjuang untuk NKRI, semua yang berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tuhan memberkati dengan hikmat yang luar biasa dari-Mu. Tuhan menjagai mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan menjagai negeri ini dengan pasukan malaikat-Mu dan membela negeri kami. Terima kasih Bapa. Segala anasir yang jahat yang merencanakan yang buruk bagi negeri kami dihancurkan oleh pasukan malaikat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Lawatlah hati mereka, penuhilah hati mereka dengan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RW, Bapak RT di lingkungan kami. Tuhan berkati mereka semua dengan hikmat-Mu dan kesehatan yang prima dari Tuhan dicurahkan bagi mereka. Saudara yang siap menerima berkat-Nya, tandanya tangan-Mu di hadirat Tuhan. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga dicurahkan dalam hidup-Mu. Kasih karunia dari Sang Kristus menopang kita semua untuk hidup di jalan Tuhan dengan taat dan setia. Kiranya persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman-Mu, menyegarkan pengharapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.